Assalamualaikum Baraya. Kita hidup di zaman di mana perubahan berlangsung begitu cepat dan masif. Dari apa yang kita mainkan setiap hari, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita inginkan, dari apapun itu, di zaman sekarang saat ini itu bisa lenyap begitu saja. Di sini saya tidak akan berbicara soal ekonomi, saat ini saya akan berfokus pada sistem. Dari banyaknya sistem yang pernah ada di muka bumi, yang saat ini menggenggam dan memborgol bumi adalah kaum kapitalis atau bankir. Mereka mencoba membawa manusia ke dalam hukum rimba versi terbarukan. Ya, yang kuat adalah pemenangnya. Entah itu benar ataupun salah, di mana nyawa manusia bisa dibayar dengan uang. Harga diri dan budaya dikendalikan semata oleh uang. Kapitalisme merangsak masuk memborgol Garuda. Pancasila yang kita agungkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kini tak lagi bisa bermakna. 4 dasar Pancasila lenyap menyisakan persatuan Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berusaha bertahan eksis namun kehilangan tujuannya. Indonesia, negara berlandaskan ketuhanan, hari ini disingkirkan oleh sekularisme, di mana agama hanyalah sebatas urusan dapur, tidak lagi menjadi pagar ataupun hiasan rumah. Sila kedua diringkus dengan keras lewat lemahnya sistem pendidikan. Hak asasi manusia merangsak masuk, memaksa dan membatasi para guru dalam mendidik karakter murid. Para guru yang tidak berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi kemajuan bangsa. Harapan saya para guru adalah lulusan psikiater atau psikolog agar para guru mampu memberi arahan dengan perhitungan moral, bukan hanya nada bicara. Sila keempat hanyalah taman kanak-kanak, di mana kebijaksanaan hanyalah simbol. Para pejabat yang bukan ahli dalam memimpin atau tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan jauh dari pelajaran atau pendidikan untuk seorang pemimpin yang bijaksana, mereka hanyalah boneka partai dan partainya pun hanyalah kacung asing. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan senyap, para kaum kapitalis mengubah hukum undang-undang dari hukum keadilan menjadi hukum positif. Hukum positif itu berbeda dengan nilai-nilai keadilan, di mana para koruptor bajingan yang membunuh banyak nyawa, yang menyiksa banyak jiwa, yang mengubur banyak cita-cita, yang menyiksa banyak manusia dianggap mulia sebagai manusia. Hakim didesak untuk memberi kesempatan hidup kepada para bajingan. Hakim yang seharusnya menjadi wakil Tuhan saat ini hanyalah cacing empan. Hukuman bisa dibeli, jeruji hanyalah tontonan di TV bagi mereka tikus-tikus berdasi. Hukum positif itu perbandingan antara menguntungkan dan merugikan secara material. Ketika orang jahat masih layak dan masih bisa menguntungkan, itu tidak sepenuhnya dianggap kejahatan. Karena hidupnya kaum kapitalis itu dihitung antara untung dan rugi. Namun, hukum keadilan itu berbanding lurus dengan sabab akibat dan tumbuh tindaknya moralitas. Baraya, kaum kapitalis telah merusak moralitas anak bangsa. Kebebasan itu tidak sepenuhnya baik. Kebebasan dalam berpikir memang harus kita junjung tinggi. Tapi
Hukum sebab akibat yang sudah dari awal mulanya peradaban manusia pertama di tanah Nusantara itu tidak boleh dihilangkan sebagai nilai-nilai inti dari kehebatannya Pancasila. Moralitas bangsa itu tumbuh dari pendidikan dan pelajaran. Jika para guru tidak lagi diberi kesempatan dan wewenang dalam mendidik, peningkatan moralitas bangsa hanyalah mimpi belaka, atau sang murid yang dididik dengan guru-guru yang tidak tahu, lebih tepatnya tidak paham akan psikologis, itu hanya membuang-buang anggaran, membuang-buang waktu, dan membuang-buang tenaga. Lebih tepatnya, pendidikan di Indonesia ini itu tidak bermakna apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.